Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabba ila Allah ta'ala, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu, qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahu al-Bukhari. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan iman kepada kita semua, yang telah menggolongkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang beriman kepadanya, sehingga orang-orang yang beriman inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan keselamatan hidupnya. Sebagaimana Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatimul anbiya'i wal mursalin, penutup sekalian nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua dan kepada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini dah derajat yang paling tinggi, posisi yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ungkapkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dijelaskan bahawa salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal apa saja yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terekam dalam hadis yang kita bacakan tadi, ayyul amal ahabba ilallahi ta'ala. Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa amal
yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu. Qultu thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Maka jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah ini judul khutbah kita adalah keutamaan ibadah solat. Jamaah rahimakumullah, ternyata dari sekian banyak amal-amal perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, begitu juga yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadisnya, maka ranking pertama, nomor urut 1, amalan terbaik adalah as-salah, yakni ibadah solat. Jamaah rahimakumullah, kenapa ibadah solat begitu seutama-utama ibadah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasul jelaskan di dalam hadis? Karena diantaranya adalah solat ini dalam riwayat dikatakan langsung dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha pada pelaksanaan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara jamaah rahimakumullah, perintah-perintah yang lain seperti apakah zakat, apakah puasa, apakah haji dan lain-lainnya itu diterima oleh Nabi di muka bumi. Terkhusus ibadah solat diterima ketika di langit ketujuh atau pada saat Nabi Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kemudian jamaah rahimakumullah, kenapa ibadah solat ini adalah seutama-utama ibadah dari sekian banyak ibadah? Karena solat ini merupakan tiangnya dari agama Islam. Solat ini adalah tonggaknya dari agama Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat maka dialah yang meruntuhkan agama. Ternyata yang meruntuhkan agama itu bukan orang yang berada di luar Islam. Ternyata yang menghancurkan agama itu bukan orang non-Islam. Yang menghancurkan Islam itu sendiri adalah umat Islam yang mengaku Muslim tapi tidak melaksanakan solat. Maka jamaah rahimakumullah, meskipun kita seumur hidup tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tapi kita masih bisa disebut sebagai seorang Islam atau seorang Muslim, karena memang haji itu hanya bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Meskipun kita tidak mampu mengeluarkan zakat karena memang harta belum sampai senisab, maka kita masih bisa disebut sebagai seorang Muslim. Meskipun nanti bulan Ramadan yang 1,5 bulan lagi akan tiba, kita tak mampu melaksanakan puasa, boleh membayar fidyah atau mengqada pada hari yang lain, tapi kita masih bisa disebut sebagai seorang Muslim. Tetapi jamaah rahimakumullah, andaikan seseorang sudah berani meninggalkan solat yang 5 waktu, maka tidak ada hak baginya disebut sebagai seorang Muslim. Kenapa? Karena tonggaknya sudah hancur, tonggaknya sudah roboh, Islam pada dirinya sudah tidak ada lagi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sabdanya tadi, siapa yang mendirikan solat berarti dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan solat maka dia telah meruntuhkan agama.
Untuk itu jamaah rahimakumullah, sesibuk apapun kita, sesulit apapun masalah kita, sesulit apapun ekonomi kita, sebanyak apapun masalah kehidupan ini, maka yang namanya solat tetap dilaksanakan. Jangan sekali-kali meninggalkan solat yang 5 waktu. Maka jamaah rahimakumullah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, keutamaan ibadah solat adalah solat sebagai pembeda antara Islam dan non-Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan juga, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Beda kita dengan mereka, kita orang beriman dengan mereka yang tidak beriman, kata Nabi, hanya satu saja, yakni solat. Solat. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak jamaah rahimakumullah, kita mungkin berkawan dengan saudara kita yang non-Islam, sekantor, setempat kerja, setempat permainan, atau sama-sama makan semeja makan. Tidak ada bedanya kita dengan kawan-kawan kita itu. Penampilan sama, pakaian sama, selera sama, face wajah juga sama, sama-sama orang Indonesia. Apa yang membedakan kita dengan mereka non-Islam? Satu saja, solat. Masuk waktu solat, orang Islam ke masjid, sementara yang lain tidak ke masjid. Itu saja bedanya. Kalau penampilan yang lain sama saja, tidak ada bedanya, dan bahkan kita tidak bisa membedakan mana dalam di pasar raya itu, misalkan ketika berjalanlah masyarakat, sesama masyarakat, tidak bisa kita membedakan, oh ini Islam, ini tidak Islam. Tidak bisa kita membedakan. Yang membedakan kita dengan non-Islam hanya satu saja, solat. Dalam kehidupan sehari-hari sama saja, hak dan kewajiban sama semuanya. Maka jamaah rahimakumullah, oh ustaz, yang membedakan Islam dengan non-Islam itu jenggot ustaz. Itu juga perlu kita sampaikan. Ada umat lain yang berjenggot juga Bapak Saudara, yakni orang-orang Yahudi itu juga berjenggot. Kalau hanya itu yang membedakan, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi yang membedakan kita dengan mereka adalah solat. Itu yang paling utama sekali. Yang lain itu adalah untuk berikut-berikutnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sampaikan, sesibuk apapun kita, sesulit apapun kita, maka sekali-kali jangan pernah tinggalkan solat. Oh Ustaz, dosa saya masih banyak, saya masih bermaksiat, solat. Saya masih berjudi Ustaz, tetap solat. Saya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Ustaz, tetap solat. Kenapa? Karena solat itu sendiri adalah pembersih, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri kita. Bukan berarti jamaah rahimakumullah jangan pula salah, jangan pula keliru. Setelah solat berdosa lagi, kemudian solat lagi berdosa lagi. Bukan begitu pula maknanya. Tetapi jamaah rahimakumullah, solat itu sendiri adalah untuk membersihkan kita dari segala dosa. Nabi SAW mengibaratkan solat 5 waktu itu bagaikan di depan rumah kita ada sungai. Lalu kita mandi 5 kali sehari di sungai itu. Apakah kita bersih? Kata Nabi. Maka jawab sahabat, tentulah bersih ya Rasulullah. Maka kata Nabi, begitu pula lah solat yang 5 waktu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pula tunggu dulu, tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua maksiat, sudah bersih rasanya baru memulai solat. Kalau itu Bapak Saudara tunggu kapanlah waktunya itu. Maka jamaah rahimakumullah, tetaplah solat seperti apapun perilaku kita, sesulit apapun ekonomi kita, sebanyak apapun masalah kita, yang namanya solat tetap dilaksanakan. Sehingga jamaah rahimakumullah, apabila kita telah rutin melaksanakan solat yang 5 waktu itu, dengan sendirinya perbuatan keji dan mungkar itu akan jauh dari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu adalah
pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita sudah melaksanakan solat 5 waktu, dengan sendirinya kita berat hati untuk melaksanakan dosa-dosa yang selama ini kita kerjakan. Maka jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, begitulah keutamaan solat dari ibadah-ibadah yang lain. Kemudian nanti di akhirat, amal pertama yang dihisab adalah solat ini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-solat. Nanti yang pertama kali dihisab di hari kiamat dari seorang hamba adalah solat ini. Apabila solatnya baik, maka baiklah seluruh amal. Apabila solatnya rusak, rusaklah seluruh amal. Jadi solat adalah barometer, alat ukur dari ibadah seseorang, dari keislaman seseorang. Maka jamaah rahimakumullah, begitu juga hendaknya kita sampaikan kepada anak cucu kita, kepada anak kemanakan kita, bagaimana mereka rutin melaksanakan solat 5 waktu sesibuk apapun mereka. Semoga khutbah ini menjadi renungan bagi kita semua, sehingga kita bisa memahami bagaimana keutamaan ibadah solat dari ibadah-ibadah yang lain. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma dfa' anna minal bala'i wal waba' wal ghala'i wal qahti wa jami'il amrat wa mautil fuj'ah wa ta'uni ma la yakshifu ghayruka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.